Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuh Art. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada suatu malam, Tono dan Antok mendapat giliran piket berjaga di pos kampling depan rumah Bu Desi. Jadwal piket jaga malam mulai diterapkan kembali sejak 4 bulan terakhir ini, sebab terdengar desas-desus berita di warung-warung tempat mereka dan warung-warung yang ada di dusun sebelah tentang teror kuyang yang terus-menerus terjadi pada warga yang menjelang melakukan persalinan. Malam itu, cuaca agak mendung-mendung dingin ditambah seribit-seribit angin. Antok dan Pak Tono ditemani 2 temannya yang berasal dari kampung sebelah. Mereka berempat menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh serta suasana, disambi bermain domino. Kira-kira pukul sekitar 12 malam, datanglah sebuah mobil dan berhenti di depan mereka berempat. Tak lama kemudian, pengemudi mobil itu turun. Ternyata Bu Desi yang datang dengan membawakan suatu bungkusan. Bu Desi, dari mana Bu? Kelihatannya ibu capek sekali, tanya Pak Tono. Ini pulang tugas, Pak, dari rumah sakit yang ada di kota. Kemudian tadi saya mampir beli nasi goreng buat bapak-bapak yang sedang piket jaga. Ternyata pas banget, ada 4 orang. Malah ngerepotin Bu Desi. Enggak kok Mas Anto, saya sudah biasa. Saya malah yang terima kasih. Rumah saya dijagain setiap malam. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mari Pak, Mas, saya masuk dulu ya ke rumah. Di pagi harinya, ketika Pak Tono dan Antok ngopi di warung Mbok Giem, mereka mendengar pembicaraan segerombol orang dari kampung sebelah yang katanya semalam baru saja ada kuyang yang menghampiri rumah Pak Budi, warga kampung sebelah, yang di sana ada Bu Rika, yakni istri dari Pak Budi yang sedang melakukan persalinan di rumah dengan dibantu 2
dukun beranak di desa. Tapi aksi kuyang tersebut gagal karena Pak Budi sudah menyiapkan semuanya untuk jaga-jaga. Jikalau suatu saat ada kuyang yang datang ke rumahnya, mengganggu proses persalinan sang istri. Hari demi hari berlalu. Ketika jam menunjukkan pukul 2.3 malam, Nana mendapat keluhan perutnya sakit, seperti akan melahirkan. Bergegaslah Ibu Antok pergi menghampiri Mbok Sumi, dukun beranak yang tak jauh dari rumahnya, hanya berjarak 4-5 rumah saja. Sedangkan Antok segera menyiapkan sesuatu yang akan dibutuhkan ketika persalinan. Tak lupa perabot serta sapu ijuk sapu lidi untuk berjaga-jaga jikalau ada si kuyang mendatangi rumahnya. Ketika Ibu Antok dan Mbok Sumi sampai di halaman rumah, mereka melihat sosok seperti burung terbang dari atas, kemudian turun menuju kamar Antok dan Nana. Ibu Antok dan Mbok Sumi pun bergegas masuk rumah. Mas Antok, cepetan kesini Mas, Nana takut. Makhluk apa ini? Tak lama, Antok yang berada di dapur mendengar suara teriakan Nana. Antok yang mendengar teriakan Nana langsung bergegas masuk kamarnya. Dengan membawa sekepal garam, Antok melemparkan garam tersebut kepada kuyang yang mencoba mendekati Nana. Dengan membaca surat An-Nas dan surat-surat suci Al-Quran lainnya, Antok berlari dan melompat ke arah kuyang tersebut. Dengan beraninya bercampur mental berandal malam di bangku terminal seperti lagu Bang Iwan Fals. Antok menjambak rambut kuyang tersebut, lalu dibenturkanlah kuyang itu ke arah lantai dan dibantingkan lagi ke tembok berkali-kali. Antok sekilas terlihat seperti macan Asia yang mengamuk. Kemudian dilemparkanlah makhluk tersebut keluar melalui jendela kamar, dan tak lama disusul lemparan panci, sapu lidi, sapu ijuk, serta garam dan bawang putih dari Ibu Antok dan Mbok Sumi. Tak lama kemudian, makhluk tersebut mengeluarkan asap putih yang menyembul dan menimbulkan ledakan, serta muncul api yang membakar si kuyang tersebut. 3 hari kemudian, warga yang lewat depan rumah Bubi dan Desi mencium bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai. Warga mencurigai, sepertinya bau tersebut berasal dari dalam rumah Bu Desi. Kemudian banyak warga yang melaporkan bau tersebut ke Pak Lurah. Dengan ditemani banyak warga, Pak Lurah menghampiri rumah Bu Desi. Setelah Bu Desi dipanggil berulang-ulang kali, tak ada jawaban. Padahal mobil pribadinya terparkir di rumah. Tetapi pintu rumah terkunci dari dalam. Warga pun mendobrak, membuka paksa pintu rumah tersebut. Setelah pintu terbuka, sungguh mengagetkan. Pak Lurah dan warga menemukan Bu Desi tergeletak di depan pintu kamarnya dengan kondisi yang mengenaskan. Kepalanya hilang
Badannya penuh luka bakar dan membusuk. Tak utuh lagi dengan dipenuhi lalat dan belatung.